Oke, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah ya, hari ini saya melakukan monitoring reguler ya, kunjungan lapangan rutin saya. Saat ini kita ada di instalasi pengolahan air ya, IPA Dharma. Maksudnya kita ingin memastikan kesiapan pelayanan ya, khususnya menyangkut ketersediaan air dan juga distribusi menjelang hari raya besar ya, hari besar ya, yaitu hari Natal dan Tahun Baru. Kita akan cek satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Apa kabar? Sehat teman-teman? Baik Pak. Nah, gimana hari ini? Siap, fit? Siap. Alhamdulillah Pak. Ya, oke. Kita lihat ke atas. Ya, boleh Pak. Yuk. Sarana prasarana masyarakat Kuningan ya, khususnya dalam pelayanan air minum, IPA Dharma ya, instalasi pengolahan air. Siap. Water treatment plant. Iya Pak. Kita akan lihat. Alurnya gimana? Dari Dharma dulu. Baik Pak. Dari Dharma, dari Waduk Baik Dharma. Pak. Untuk proses pengolahan sendiri itu dimulai dari tahap awal Pak. Tahap presedimentasi pengambilan air baku melalui mesin pompa Pak. Itu didorong pakai mesin pompa, masuk ke pengolahan, dari pengolahan masuk ke bak koagulasi Pak. Bak koagulasi ini pencampuran antara bahan kimia dengan air baku Pak. Setelah masuk proses koagulasi, terus masuk ke lebih lanjutnya masuk ke proses flokulasi Pak. Di sini Pak. Ini bak flokulator Pak. Bak flokulator ini fungsinya untuk mengaduk antara bahan kimia dengan air baku sehingga terjadi pemisahan antara air baku dan flok yang terpisah oleh AC Pak. Terus dari sini masuk ke proses pengendapan Pak. Pengendapan. Ya, masuk ke proses pengendapan di sini Pak. Jadi si flok yang tadi jadi butiran-butiran itu ngendap di bawah Pak. Terus ada sebagian juga yang naik ke atas. Itu kan masih setengah jadi Pak. Ini masih setengah jadi Pak. Kan bak pengumpul Pak. Bak pengumpulnya di sini setelah melalui proses pengendapan masuk ke bak pengumpul. Kemudian ada tahap terakhir Pak. Ini bak penyaringan filtrasi Pak. Dari sini langsung masuk ke JDU. Langsung di bak pengumpul akhir Pak. Di bawah masih? Ya, masih di bawah. Air yang sudah jadi terkumpul di bak bawah Pak. Oke. Bak pengumpul yang bawah, terus masuk ke reservoir Pak. Reservoir. Siap. Kalau JDU-nya setelah di sana? Setelah Ya, reservoir? setelah reservoir Pak. Oke. Ini kan sama prosesnya di sini ya? Betul, sama aja Pak. Nah, jadi IPA Dharma ini kita punya kapasitas 100 liter per detik ya? Betul Pak. Dan efektivitasnya di antara 80-an lebih ya? Betul, liter per detik. Nah, dan kita pastikan, saya ingin memastikan bahwa suplainya khususnya menyangkut menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru ini tidak ada masalah. Siap. Nah, posisi terakhir sekarang dari Dharmanya gimana? Dari Dharma berapa liter? Untuk proses produksi sendiri 98 liter sampai 117 liter Oke, Pak. bahkan melampaui ya? Bahkan melampaui. Karena kan kita ada penggunaan 2 mesin pompa Pak. Siap. Jadi bisa dipastikan Natal Tahun Baru Aman Pak. aman. Siap. Pokoknya pantau terus ya. Siap. Dan yang kedua soal kualitas ya. Siap Pak. Saya akan pastikan bahwa ini secara rutin mendapat pembubuhan selain ada treatment fisika ya, treatment kimia juga penting kan. Betul Pak. Nah, pembubuhan bahan kimia itu saya minta dilakukan secara disiplin ya, sesuai jadwal yang ada. Siap. Dan pembubuhannya itu konsisten dengan angka yang sudah ada ya. Siap. Di angka 180 kilo ya. Betul Pak. Per pembubuhan. Siap. Dan itu dilakukan pagi dan sore. Betul Pak. Sehari 2 kali kan? Siap. Sehari 2 kali. Saya pastikan ini kalau petugas ada berapa sekarang terakhir Tugas ini? yang jaga ada 2 Pak. Sip-sipan ya? Ya, sip-sipan. Itu jangan sampai ada kelengahan ya. Siap. Kalau ada yang berhalangan itu segera bisa diisi. Siap. IPA Dharma ini mengairi berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan ya. Siap. Sebagian di kota, sebagian lagi ada di wilayah Ciawi ya, Luragung ya, Garawangi. dan Garawangi. Jadi Dharma ini memang sangat
vital ya. Betul. Dan walaupun dari 23 sumber air baku kita hanya ada 2 sumber air permukaan, yaitu Dharma dan Surakatiga. Tetapi Dharma ini vital ya dibanding di antara dengan yang lain, dan punya kapasitas yang cukup besar. Beberapa sumber air baku lain yang dari Selema itu seperti Curug Mangkok ya, kemudian Kopi Bojong, Batu Nganjuk dan lain sebagainya, itu kapasitasnya relatif di bawah Dharma. Betul, Pak. Keunggulannya mereka itu punya kualitas air yang lebih baik ya, karena kan berasal dari air pegunungan. Sementara kita karena dari air budidaya lah, waduk, kita perlu butuh treatment atau pengolahan. Tapi kami pastikan PDAM bekerja keras ya untuk terus menjaga tidak hanya sekedar kuantitas tapi kualitas. Dan dalam rangka peningkatan pelayanan khususnya menyangkut ketersediaan air, insya Allah dalam waktu dekat kita punya sumber-sumber air baku baru ya. Bahkan ada 4 yang sudah beroperasi ya. Ada Cijalatong ya, ada Citiis, Cibangir 2, dan nanti menyusul adalah Curug Mangkok. Dan itu semua dipastikan bisa meningkatkan jumlah suplai air ya, khususnya di beberapa wilayah yang krusial yang cukup padat penduduk ya. Sebagian Kuningan ya, kemudian juga sebagian ada di daerah Karamatmoya dan juga Ciawi. Dan itu memang tugas kita, dan saya minta semua petugas bisa menyesuaikan diri dengan arah dan kebijakan manajemen ya, khususnya untuk tahun 2005-2026 ini. Fokus kita itu adalah meningkatkan ketersediaan sumber air baku untuk masyarakat, sumber air baku yang berkualitas. Baik, kita lihat tempat lain ya. Siap. Kita lihat ke depan tuh ada pipa yang membentang ke tengah danau, tengah waduk. Itu adalah pipa suplesi ya. Jadi kita intake-nya dari sini mengambil air dari Waduk Dharma dengan kapasitas 100 liter per detik. Saat ini alhamdulillah berdasarkan pantauan langsung debit ada di antara 95 sampai 100 liter per detik. Jadi bisa dipastikan, kita harapkan dan kita ingin pastikan sampai dengan menjelang hari H dan lewat hari H itu pasokan stabil ya di 95 sampai 100 liter per detik. Saya minta ini seperti biasa reguler ya, pembersihan. Ya, baik Pak. Yang dilakukan kalau berdasarkan jadwal yang sudah saya tetapkan tuh minimal ya dalam setahun itu 2 atau 3 kali ya. Siap. Baik Pak. Baik, kita lihat. Dan untuk menyampai ke sana kita melewati sebuah jembatan yang ditopang oleh puluhan atau ratusan ponton ya. Yuk kita jalan. Siap. Posisi pompa ya, pompa utama Dharma ya. Dan ini adalah salah satu andalan atau sumber air baku utama Kabupaten Kuningan, karena ini mengairi hampir 3-4 kecamatan ya. Siap. Terutama kota Kuningan. Dan dengan kapasitas 100 liter per detik selama pengambilan air atau suplai airnya itu stabil, itu tidak ada masalah ya, bisa terpenuhi ya, bisa terpenuhi. Dan untuk Nataru ini kita ingin pastikan bahwa kapasitas itu terjaga ya. Kalaupun ada fluktuasi itu di 95 minimumnya sampai dengan 100 liter per detik ya. Dan itu saya sudah instruksikan untuk dimonitor terus oleh petugas area manajernya, dan saya juga sendiri akan memantau terus ya. Reza, nanti saya pasti sewaktu-waktu akan selalu memantau, karena ini harus dipastikan aman, karena masyarakat Kuningan sangat tergantung kepada ketersediaan air baku dari Dharma ini. Pompa ada 2 di sini ya, dengan kapasitas 100 liter per detik yang bekerja secara bergiliran ya, 12 jam. Jadi 12 jam bekerja, yang satu istirahat. Nanti begitu sudah 12 jam, yang satu istirahat, yang satu bekerja, terus menerus itu. Sehingga pasokan tidak terganggu. Dan masing-masing pompa kapasitasnya adalah 100 liter per detik. Tipe pompanya ini sentrifugal ya. Jadi pompa-pompa ini
bertugas untuk bisa memastikan suplai itu terjaga untuk Kabupaten Kuningan, khususnya di kota-kota yang memang terairi, langsung terlayani area pelayanannya itu dari sumber air baku Dharma. Perlu kami informasikan bahwa kita masih punya peluang untuk pengembangan lebih lanjut di Dharma ini, karena kita punya SIPA ya, surat izin pemanfaatan air yang Dharma 2 ya, yang belum kita manfaatkan. Dharma, sejauh ini Waduk Dharma berdasarkan yang kami alami langsung tidak mengalami fluktuasi yang tajam ya, baik musim kemarau maupun musim hujan, kaitannya dengan penyediaan air baku dari PDAM. H-5, H+5 khususnya tentunya kita usahakan untuk lebih karena prioritas ya, kita berupaya terus setiap saat di angka 100 liter per detik, fluktuasi toleransi sampai dengan 95 liter per detik. Ada aja, ya berarti dia rusaknya ya kada diomean suka. Kalau yang di pinggir ya, itu saya Pak. Jadi untuk menyeimbangkan ponton Pak. Tapi ini jika rusak ya. Jadi sebenarnya nggak rusak Pak. Cuman ini posisi si drumnya itu ada yang desain yang lama itu, si posisi drumnya itu nggak sesuai ukurannya Pak. Oh, jadi nggak bisa diisi tuh? Iya Pak. Oh. Jadi kalau diisi tuh ya naik lagi Oh, gitu. jadi Pak. itu dikosongin sengaja? Dikosongin. Untuk desain yang sekarang malam, alhamdulillah pas Pak, ini yang terbaru Pak. Ya, ini sekarangnya? Ya, size-nya udah pas sama ukuran drumnya Pak. Bahulanya? Ini yang dulu Pak. Ini size-nya. Yang baru yang ini Pak.